Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Maftuhatul Kiram, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, NIM T2016-32. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah manajemen konflik. Sebelum memulai pembahasan, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Untuk kedua, kita lanjut ke pembahasan. Video pertama, di sini memahami penyelesaian dan perubahan konflik. Penyelesaian konflik menurut Stephen dalam Handoko tahun 2001 nomor 48 terdapat 5 langkah meraih endaiment dalam konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 langkah inilah bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama, pengenalan. Kedua, diagnosis. Ketiga, menyepakati suatu solusi. Keempat, pelaksanaan. Kelima, evaluasi. Yang pertama ini adalah pengenalan. Pengenalan itu kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya itu tidak ada. Yang kedua, itu ada diagnosis. Diagnosis ini metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan yang sempurna. Maksudnya di sini adalah pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal yang sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Menyepakati suatu solusi di sini itu kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di situ juga seringkali penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jadi kita itu sesekali menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak terlalu baik, tapi carilah yang terbaik. Yang keempat, ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Nah, di sini juga kita harus hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi. Evaluasi ini dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Nah, jika penyelesaian tampak tidak berhasil, jadi kita kembali ke langkah-langkah yang sebelumnya dan coba lagi. Jadi, konflik merupakan suatu proses yang melibatkan transformasi hubungan, kepentingan, perdebatan, dan konstitusi yang menyokong kesinambungan konflik untuk mewujudkan perubahan hubungan, struktur sosial, dan perubahan keadaan yang menimbulkan konflik. Yang tetapi terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Nah, perubahan hanyalah merupakan akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Oleh karenanya, konflik sosial berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun juga demikian adanya. Selanjutnya, memahami identitas sebagai salah satu dimensi manajemen konflik.
Nah, konflik ini kan itu disebabkan oleh identitas yang terancam, yang berakar dari hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak tuntas. Pendekatan ini memfasilitasi lelokarya dan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang bertujuan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang konflik. Banyak para tokoh yang mendefinisikan identitas sosial. Nah, saya di sini hanya mengambil beberapa tokoh. Yang pertama, menurut Michel Ehab dan Dominic Bram tahun 1998. Di sini identitas sosial didefinisikan sebagai pengetahuan individu bahwa ia milik kelompok sosial tertentu, bersama-sama dengan beberapa makna emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok, di mana kelompok sosial adalah dua atau lebih individu yang berbagi identifikasi sosial baik umum maupun pribadi. Nah, di sini juga atau hampir sama, artinya menganggap diri mereka sebagai anggota dari kategori sosial yang sama. Nah, kutipan ini menyampaikan beberapa aspek fundamental dari pendekatan identitas sosial. Identitas, khususnya identitas sosial dan rasa memiliki dalam suatu kelompok yang berkaitan erat dalam arti bahwa konsepsi seseorang atau identitas seseorang sebagian besar terdiri dari self-deskripsi. Dalam hal karakteristik mendefinisikan kelompok-kelompok sosial yang mereka miliki. Nah, Michel Ehab and Dominic Bram tahun 1998, pendekatan identitas sosial hanya menyatakan bahwa kelompok-kelompok sosial yang tak terelakkan karena fungsi mereka memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat untuk pesanan, struktur, penyederhanaan, dan sebagainya. Nah, di sini tokoh yang kedua menurut Chris Barker, pengertian identitas harus berdasarkan pada pemahaman tindakan manusia dalam konteks sosialnya. Identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakan dengan orang lain. Jadi, menurut penulis dalam teori Chris Barker, nah di sini itu menjelaskan untuk menunjukkan identitas sosial sangat bergantung pada semua tindakan yang dilakukan dalam kehidupan kelompok sosial, tampak di mana individu tersebut terbangun. Nah, juga identitas sosial suatu kelompok memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan kelompok sosial lain, dan itu pun merupakan sesuatu yang unik. Video yang pertama di sini menjelaskan memahami penyelesaian dan perubahan konflik. Kalau konflik adalah pertentangan atau pertikaian, maka itu adalah masalah, maksudnya problem, yang membutuhkan alternatif tertentu untuk menyelesaikannya. Tetapi suatu masalah tidak bisa langsung dibicarakan dalam waktu yang sangat singkat. Ia membutuhkan waktu yang panjang, sehingga sebelumnya perlu menata dan mengatur konflik supaya dapat berjalan secara efektif. Dengan kata lain, perkataan bahwa konflik merupakan suatu gejala yang serba hadir dalam masyarakat dan senantiasa melekat dalam setiap diri masyarakat, maka ia hanya akan melenyap bersama lenyapnya manusia itu sendiri. Nah, oleh karena itu, yang dilakukan orang hanyalah mengatur dan mengendalikan saja agar konflik yang terjadi di dalam sebagai kekuatan masyarakat tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan. Nah, di sini juga ada strategi penyelesaian konflik antar pribadi. Di samping pendekatan-pendekatan penyingkapan diri dan umpan balik.
Di sini juga ada 3 strategi dasar untuk mengurangi konflik antar pribadi yang diberi nama menurut hasil-hasilnya. Yang pertama ada kalah-kalah, kedua menang-kalah, dan ketiga menang-menang. Nah, yang pertama di sini kalah-kalah. Pendekatan kalah-kalah ini untuk menyelesaikan konflik adalah di mana kedua belah pihak kalah. Lee, House, dan Kerr mengutarakan bahwa pendekatan ini dapat mengambil beberapa bentuk. Di sini juga pendekatan pertama adalah kompromi atau melalui pengambilan jalan tengah yang diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pendekatan kedua itu ada penyuapan dengan memberikan pembayaran kepada salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Pendekatan ketiga ini merupakan bentuk penggunaan pihak ketiga atau wasit. Nah, tipe terakhir strategi kalah-kalah maksudnya di sini adalah muncul bila pihak-pihak yang terlibat konflik mengambil jalan aturan birokratik atau peraturan-peraturan yang berlaku untuk menyelesaikan konflik. Dengan semua pendekatan ini, kedua belah pihak dalam konflik kalah. Hal ini kadang-kadang merupakan satu-satunya cara dengan mana konflik dapat diselesaikan, tetapi pada umumnya kurang diinginkan dibanding strategi menang kalah atau secara khusus strategi menang-menang. Yang kedua itu menang kalah. Strategi menang kalah ini adalah cara paling umum untuk memecahkan masalah konflik dalam masyarakat yang berbudaya kompetitif. Pada umumnya dalam situasi itu, salah satu pihak yang terlibat konflik bermaksud untuk menyusun berbagai kekuatannya agar pemenang dan pihak lain kalah. Nah, di sini beberapa contoh strategi menang kalah dapat diketemukan dalam hubungan-hubungan atasan bawahan, konfrontasi lini staf, hubungan manajemen serikat buruh, dan banyak situasi konflik lain yang terjadi dalam organisasi-organisasi sekarang. Strategi menang kalah dapat mempunyai baik konsekuensi fungsional maupun disfungsional bagi organisasi. Konsekuensi fungsional adalah hal penciptaan suatu dorongan kompetitif untuk menang dan dapat menimbulkan kesatuan dan kesatuan korps di antara para individu atau kelompok dalam situasi konflik. Pada sisi disfungsional, maksudnya di sini adalah strategi menang kalah mengabaikan bentuk-bentuk penyelesaian lain seperti kooperatif, hasil yang disetujui bersama dan saling menguntungkan, iklim kreatif, dan hubungan-hubungan kekuasaan yang cenderung muncul secara cepat. Yang ketiga ini adalah menang-menang. Maksudnya strategi menang-menang, win-win strategi untuk menyelesaikan konflik mungkin adalah yang paling diinginkan dari sudut pandang manusiawi dan organisasional. Energi dan kreativitas lebih ditunjukkan pada pemecahan masalah-masalah daripada pemukulan pihak lain. Strategi ini mengambil berbagai kebaikan aspek-aspek fungsional menang kalah dan menghapus banyak aspek disfungsionalnya. Di sini juga kebutuhan kedua belah pihak dipenuhi dan kedua belah pihak menerima hasil-hasil yang menguntungkan bersama Philly House. Dan Kerr menyatakan bahwa berbagi strategi keputusan menang-menang di sini bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan yang lebih baik, berpengalaman organisasi yang menguntungkan, dan tawar-menawar yang lebih baik. Jadi, meskipun sulit mencapai suatu penyelesaian konflik antar pribadi menang-menang, strategi ini seharusnya menjadi tujuan utama manajemen konflik. Perubahan dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan. Pada umumnya yang menjadi pemicu perubahan adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Dalam suatu organisasi, pemicu perubahan berasal dari lingkungan eksternal dan internal.
Suatu perubahan akan menimbulkan penerimaan dan penolakan. Penolakan perubahan akan menimbulkan konflik. Namun demikian, konflik tidak selamanya dianggap negatif. Oleh karenanya, dalam manajemen dikenal konflik fungsional dan konflik disfungsional. Agar perubahan dapat dilakukan dengan berhasil, maka dilakukan pendekatan melalui manajemen perubahan, yaitu dengan memperhatikan beberapa hal seperti memahami mekanisme dasar perubahan, mengembangkan program perubahan, menganalisis kekuatan yang mempengaruhi perubahan, mengambil langkah untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan, memperoleh komitmen terhadap perubahan, dan meningkatkan laju perubahan, seperti itu. Jadi konflik ini merupakan suatu proses yang melibatkan transformasi hubungan, kepentingan, perdebatan, dan konstitusi yang menyokong kesinambungan konflik untuk mewujudkan perubahan hubungan sosial dan perubahan keadaan yang menimbulkan konflik. Tetapi terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah konflik sosial, bukannya perubahan. Jadi merupakan hanyalah akibat dari adanya konflik dalam masyarakat, yakni terjadinya pertentangan antara kelas kelompok penguasa dan kelas kelompok tertindas. Jadi oleh karenanya konflik sosial berlangsung secara terus-menerus, maka perubahan pun juga demikian adanya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang enak dan kurang jelas, karena saya hanya manusia yang belum sempurna. Terima kasih. Sebelum itu marilah kita baca hamdalah terlebih dahulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.